bahwa masa depan dari garis keturunan Kuru benar-benar akan terancam. Kau mau beri kami pelajaran? Destarastra memanggil Durochan, seorang arsitek yang ia percaya untuk merancang bangunan istana Hastinapura. Ia meminta agar istana Pandawa dibuat lebih rendah daripada istana tempat tinggal para Kurawa. Tiba-tiba datanglah Duryudana sambil marah-marah. Ia mengatakan pada ayahnya bahwa seharusnya sebagai anak raja maka dirinya tidak perlu menunggu penobatan untuk jadi seorang pangeran mahkota. Saat itu juga Gandhari yang baru tiba mengatakan jika seorang pangeran tidak mampu menjadi raja maka masalah akan timbul di kerajaan tersebut. Ada masalah apa, anakku? Sangkuni ikut bicara dengan menegaskan bahwa Duryudana telah menerima sebagai pengganti ayahnya, namun masih diragukan. Sangkuni meminta agar Duryudana membuktikan kelayakannya sebagai pangeran mahkota. Jika tidak, maka Bima dan Yudhishthira lah yang akan dipuja di Hastinapura. Destarastra mengatakan pada anaknya bahwa pewaris tahta raja hanyalah untuk Duryudana. Dan upacara penobatan akan segera dilakukan karena Destarastra akan segera bicara pada Bhisma. Malam harinya, Sangkuni mengajak Duryudana untuk melakukan sesuatu yang akan membuat Pandawa pergi untuk selama-lamanya. Ia harus berpikir bagaimana cara agar Kunti mengajak Pandawa pergi ke Kunti Boja. Meskipun Duryudana akan dinobatkan menjadi pangeran mahkota, namun Bhisma akan selalu mendukung Pandawa. Karena Pandawa mengikuti jejak kebenaran. Bhisma mendapat keluhan atas kekhawatiran Widura terkait masa depan Kuru yang bisa saja terancam. Bhisma mengatakan agar Widura jangan terlalu khawatir. Namun Widura bingung terkait cara mengajar 105 anak untuk bisa saling mengasihi. Menurut Bhisma, jika mereka selalu bersama maka lambat laun akan terjalin rasa saling mengasihi. Beralih pada para Pandawa yang mulai beradaptasi di lingkungan barunya. Terutama Bima yang memang doyan makan, sedangkan di Hastinapura semua makanan lezat sudah pabalatak. Bima merasa senang karena setiap hari dirinya akan bisa memuaskan perutnya yang besar itu. Ia pun menyuruh Nakula menghitung jenis makanan yang ada. Tiba-tiba Kurawa datang dipimpin oleh Dursasana. Mereka menghentikan Bima yang mau menguapkan makanan. Berhenti! Kurawa mulai menertawakan sikap Pandawa yang dinilai kampungan akibat kelamaan tinggal di hutan. Dursasana mengajari para Pandawa bagaimana cara makan dengan terlebih dahulu meminta izin pada menteri yang wajahnya ditutupi. Setelah meminta izin, Dursasana mulai mengambil ladu yang Bima pegang lalu memakannya. Setelah itu, ia mempersilahkan Bima untuk minta izin pada menteri untuk mengisyaratkan agar Bima jangan makan. Seterusnya, setiap Kurawa yang minta izin maka diizinkan. Namun ketika Bima yang minta izin selalu ditolak. Dursasana meminta agar Bima memijat kaki sang menteri. Namun menteri itu tetap tidak mengizinkan Bima makan sampai akhirnya Dursasana meminta agar Yudhishthira yang memijat kaki sang menteri. Yudhishthira mulai maju sambil mengatakan agar Duryudana mengizinkan Bima untuk makan karena terlalu banyak berbuat jahat itu tidaklah baik. Ternyata Yudhishthira tahu jika menteri itu adalah akal-akalan Kurawa untuk mempermainkan para Pandawa. Duryudana mengusir para Pandawa agar pergi karena Kurawa tidak mau ada pelayan saat mereka sedang makan. Beralih pada Kunti yang merasa heran karena Sukda menghiasi kamarnya sangat indah. Menurut Sukda itu adalah permintaan dari Gandhari agar menghias kamar Kunti sama mewah dengan kamar Gandhari. Tiba-tiba datanglah gadis kecil yang bernama Dursala. Gadis itu adalah anak yang ke-101 dari Gandhari. Dursala? Dursala menanyakan terkait keberadaan Pandawa pada Kunti. Dursala sangat senang karena punya 105 saudara. Namun menurutnya Duryudana tidak akan suka karena Pandawa akan menjadi pangeran mahkota. Sedangkan Duryudana pun ingin jadi pangeran mahkota. Selain itu, Duryudana pernah bilang jika para Pandawa adalah musuhnya. Kembali pada Kurawa yang sedang makan besar. Mereka tak henti-henti menertawakan Pandawa 5 yang hanya berdiri menyaksikan mereka sedang makan. Tidak lama kemudian, Bhisma beserta Widura datang yang membuat Kurawa berhenti tertawa. Widura mengatakan bahwa mulai malam ini suasana makan akan diubah. Tempat duduk Pandawa adalah di tempat yang biasanya Duryudana dan ke-6 adik lainnya tempati. Jadi posisinya diselang-seling antara Pandawa dan Kurawa.
mereka akan duduk berdampingan. Bhisma mengatakan terkait peraturan baru saat mereka makan, yaitu tidak boleh ada seorang pun yang menekuk siku ketika sedang makan. Semuanya merasa bingung bagaimana cara mereka makan jika tidak boleh menekuk siku mereka. Para pangeran sangat kesulitan menyantap makanan karena Bhisma melarang mereka untuk melipat siku. Hal ini menjadi momen lucu bagi Bhisma dan yang menyaksikannya. Akhirnya Yudhishthira tahu maksud dari perkataan Bhisma, lalu ia mencoba untuk menyuapi Duryodhana karena dengan cara itu maka sikunya tak perlu dilipat. Bhisma sangat senang melihat Yudhishthira mengetahui cara yang ia maksud. Lalu Bhisma menyuruh para pangeran melakukan seperti apa yang Yudhishthira lakukan. Bhisma menemui Desarastra yang katanya baru saja melakukan ritual agar Pandu tenang di alam sana. Bhisma sangat senang karena hal itu juga yang ingin ia sarankan pada Desarastra. Menurut Bhisma bahwa seorang ayah yang sudah meninggal maka jiwanya akan tenang setelah melihat anaknya melakukan ritual terakhir. Maksud Bhisma adalah anaknya harus menikah dan merasakan menjadi seorang ayah. Dengan demikian, maka bisa membantu ayahnya merasakan keselamatan. Desarastra mengatakan bahwa maksud pamannya adalah kebahagiaan seorang ayah adalah ketika melihat anaknya bahagia. Widura mulai berkata bahwa kebahagiaan anak-anak dalam kerajaan itu adalah hal yang paling penting. Desarastra merasa kesal pada Widura yang ia anggap selalu menghalanginya untuk menobatkan Duryodhana. Menurut Widura, sedikit pun ia tidak bermaksud demikian, namun penobatan Duryodhana belumlah waktunya. Bhisma mulai menceritakan kisah seorang raja yang dibunuh oleh keponakannya sendiri. Menurut Bhisma, jika seorang raja tak dicintai rakyatnya, maka tahta raja itu tak akan bertahan lama. Desarastra menyarankan agar Bhisma menguji Duryodhana untuk kelayakan menjadi seorang pangeran. Sebelum melakukannya, Bhisma akan menunjukkan guru pada pangeran dan mengikuti pelajaran sampai mereka mampu, barulah bisa diuji. Desarastra meminta agar Widura mengatur semua ini. Namun setelah itu Duryodhana harus dinobatkan bagaimanapun caranya. Menurut Bhisma, nanti setelah pelatihan maka pangeran yang dianggap mampulah yang akan dinobatkan menjadi seorang raja. Bhisma menyarankan agar nanti Desarastra menilai para pangeran sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang ayah. Malam harinya Pandawa mengunjungi Kunti karena mereka tidak bisa tidur. Menurut mereka di dalam hutan jauh lebih damai daripada di istana. Kunti berkata bahwa beginilah suasana istana kerajaan yang selalu ramai oleh para penjaga. Tiba-tiba Bima keceplosan bahwa dirinya belum makan, namun Yudhishthira mengisyaratkan agar Bima tidak bicara apa-apa. Kunti mengajak anak-anaknya tidur di sana saja. Lalu Nakula menanyakan sampai kapan mereka akan tinggal di sana. Kunti menjawabnya bahwa inilah rumah mereka dan Nakula merasa tidak betah karena di sini tidak ada seorang pun tersenyum pada mereka. Sadewa berkata bahwa dia merasa sebagai seorang pengungsi yang tak punya hak apapun. Yudhishthira mulai menenangkan adiknya bahwa semua itu terjadi karena mereka belum saling mengenal. Lalu Yudhishthira menyuruh adik-adiknya untuk segera tidur. Esok harinya Bima bersama Nakula merasa kebingungan mencari ruangan dapur di istana yang besar itu. Padahal tadi malam mereka sudah dari dapur, namun kini sudah lupa jalannya. Bima pun bertanya pada seorang pelayan, namun arah yang ditunjukkannya cukup membuat Bima pusing. Sampai akhirnya Bima memutuskan untuk mencari makanan dengan menggunakan indera penciumannya. Karena terbiasa di hutan, Bima mengendus mangga sampai ke taman istana. Melihat banyak mangga yang matang, Bima pun bergegas, namun untuk memetiknya, tiba-tiba mereka dihentikan Dursasana dan adik-adiknya yang mengatakan bahwa semua pohon di sana sudah dikuasai Kurawa. Dursasana menyuruh Bima juga Nakula untuk mencari pohon mangga yang lain. Kami yang punya hak untuk pohon-pohon di sini. Cari pohon lain saja. Para Kurawa terus mengejek Bima yang kini mulai terpancing emosi. Ketika Bima akan maju, ia pun ditahan oleh Yudhishthira yang sudah ada di sana. Yudhishthira mengajak Bima pergi karena ia akan siapkan makanan untuk Bima. Para Kurawa mengatakan bahwa kota ini cukup besar bagi mereka untuk mengemis makanan dan mengatakan bahwa itulah yang diajarkan oleh Pandu. Pasti yang selama ini sudah diajarkan oleh ayahmu. Para Pandawa sangat kesal, lalu Arjuna mengatakan pada Yudhishthira agar membiarkan mereka menghukum anak-anak nakal yang keterlaluan. Karena Kurawa telah menghina ayahnya, Yudhishthira pun melepaskan Bima yang artinya ia menyetujui Bima untuk memberi mereka pelajaran. Bima merasa senang lalu maju dan mengguncangkan semua pohon sampai para Kurawa terjatuh. Setelah para Kurawa ketakutan, Bima mulai mengenalkan dirinya bahwa ia adalah Wekodara yang bertenaga sangat dahsyat.
Sang Kuni yang mendengar kata-kata Bima mulai mengatakan pada Duryudana bahwa Bima telah menantangnya, juga menantang adik-adiknya. Dan suatu saat nanti Bima akan membunuh mereka. Sang Kuni menyarankan agar Duryudana melakukan strategi seperti yang telah Pandawa buat. Bima, tenang dulu. Duryudana mengatakan bahwa dirinya akan memberi pelajaran pada Bima. Mendengar Duryudana berkata demikian, Bima pun maju dan tak bisa dihentikan oleh Yudhistira. Seketika para Kurawa datang dan mengepung Pandawa. Kau mau beri kami pelajaran? Bima dikeroyok oleh Duryudana bersama Dursasana sampai akhirnya datanglah Bhisma menghentikan mereka. Karena sudah keterlaluan, Bhisma akan menghukum Duryudana, namun Yudhistira mengatakan bahwa Bima pun bersalah. Akhirnya Bhisma memutuskan untuk menghukum mereka berdua dengan cara berdiri semalaman di depan kuil. Hentikan pangeran. Perilaku macam apa ini? Lepaskan aku! Akan kubunuh dia hari ini juga! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku bilang hentikan, pangeran! Para Pandawa menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa mereka sedang dalam masalah. Kunti mengatakan bahwa mereka harus sama-sama menanggung akibatnya. Para Pandawa mulai menjalankan hukumannya, namun mereka tetap berbahagia. Duryudana merasa heran karena Pandawa tetap bahagia meski mereka dalam hukuman. Menurut Sang Kuni, itulah kecerdasan dari para Pandawa yang membuat dirinya pun mulai ketakutan. Sang Kuni menyarankan agar Duryudana pun ikut menjalani hukuman bersama para Pandawa, lalu mulai menyingkirkan kelima duri tersebut. Duryudana akan menyingkirkan mereka semua dan yang pertama akan ia singkirkan adalah Bima dengan mengirimnya pada kematian. Setelah menjalani hukuman, mereka dihampiri ibunya. Kunti bertanya terkait kesalahan mereka sampai-sampai Bhisma menghukumnya. Bima mengatakan bahwa yang dihukum hanyalah dirinya, namun atas saran Kunti maka mereka semua menemani Bima untuk dihukum. Kunti menanyakan terkait kejadian yang membuat mereka dihukum, namun semuanya tidak mengatakan secara jujur. Sampai akhirnya Kunti menanyakannya pada Yudhistira. Yudhistira mengatakan bahwa kehadiran mereka di sana tidak diinginkan para Kurawa, bahkan mereka berusaha menyingkirkan Pandawa. Kunti mulai teringat kata-kata Widura, lalu ia meminta agar kelima anaknya tetap bersama. Karena di tempat ini mereka tak punya pelindung selain kebersamaan karena Kunti punya firasat yang sangat buruk. Di lain tempat terlihat Sang Kuni sedang membuat ramuan yang berisi racun racikan dari Gandhara. Disaksikan Duryudana, juga Dursasana. Sang Kuni mulai menjelaskan terkait khasiat racun yang ia buat. Dengan diklaim bisa membunuh binatang paling besar sekalipun. Esok harinya terlihat seorang berjalan ke arah Hastinapura, sedangkan para Pandawa sedang asik bermain di halaman istana. Arjuna meminta Bima untuk fokus bermain dan menunda makan ladunya dulu. Bima mulai melempar bola permainan, namun tanpa sengaja bola itu mengenai boneka yang Putri Dursala mainkan. Dursala menangis karena Bima telah menyakiti temannya. Lalu Arjuna menyarankan agar Bima menggendong teman Dursala dan menghiburnya. Ini semua karenamu. Seseorang yang berjalan ke Hastinapura telah sampai dan memperhatikan para pangeran. Ketika Bima mencoba menghibur boneka Dursala, datanglah para Kurawa. Duryudana meminta agar Dursala mengembalikan bolanya pada Bima, namun Dursala meminta Duryudana untuk menghukum Bima. Karena Duryudana tidak mau, Dursala pun melempar bola tersebut tepat masuk ke dalam sumur. Aneh bin ajaib karena Duryudana yang biasanya garang malah bersikap ramah dengan meminta maaf pada Bima. Duryudana akan mengambil bola tersebut, namun Bima melarangnya karena ia yang akan mengambilnya sendiri. Lalu Dursasana melarangnya karena ialah yang akan mengambilnya. Orang yang tadi memperhatikan mereka mulai melemparkan sebuah kayu kecil dan tepat mengenai bola yang ada di dalam sumur. Para pangeran pun kaget lalu secara serentak menengok ke arah si pelempar kayu. Semuanya takjub atas kehebatan dari orang tersebut. Orang itu kembali mengambil kayu-kayu kecil lalu melemparkannya sambil berjalan ke arah para pangeran. Kayu-kayu itu menancap saling menumpuk di atas kayu lainnya sampai akhirnya menyambung dan bola itu bisa diambil dengan mudah. Semuanya merasa takjub atas kehebatannya. Kira-kira siapakah orang hebat tersebut?